这是什么？这是乾坤造化玉鼎。雷电之气，他的死怎会和龙家有关？那周芷薇呢？什么讯息进入了这宫殿？缥缈宫的人也极可能在里面。 Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Di episode sebelumnya kita sudah melihat pertarungan antara Qin Chen dengan dua bandit yang datang. Satu dari mereka merupakan master formasi dan satunya lagi merupakan anggota keluarga Luo. Di sana kedua musuh melakukan serangan besar ke arah Lord Qin Chen yaitu dengan mengirimkan sesosok ular api. Tapi dengan kekuatan Lord Qin Chen yang mendominasi, ia pun berhasil menghancurkan naga tersebut yang hanya sekali tebasan. Akan tetapi pertarungan mereka belum berakhir. Kali ini serangan kedua dari pihak musuh berupa naga emas yang kembali dikirimkan kepada Lord kita. Awalnya setelah benturan itu pihak musuh sangat pede bisa mengalahkan Qin Chen. Namun dari dalam asap muncul Lord Qin Chen yang masih baik-baik saja. Pada saat ini kedua musuh mengira kekuatan mereka tidak akan bisa mengalahkan Qin Chen, jadinya mereka pun kabur. Tapi jelas Lord kita tidak membiarkannya. Pertama ia pun mengejar Luo dengan tebasannya yang membuat ia pun ketakutan dan berlutut di hadapan Qin Chen. Kan tetapi sikapnya ini ternyata hanya akting di mana ia menyuruh rekannya untuk menangkap 3 wanita Qin Chen. Alhasil karena air susu dibalas dengan air tuba, maka tidak ada lagi kata maaf dan langsunglah Lord kita pun membabat kedua musuhnya ini. Ternyata di sisi lain seorang tetua menjadi marah ketika dia merasakan kalau anggota keluarganya itu ada yang binasa. Dan kini langsung ingin membalas dendam. Dan kita pun masuk ke cerita barunya. Setelah membabat 3 musuhnya, Lord Qin Chen sedikit meremehkan ketiga musuhnya tadi yang sangatlah lemah. Lalu ia pun menuju ke arah 3 wanita menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Tentu aja mereka baik-baik saja. Dan di saat yang sama Lord kita mulai melirik semua area di sana yang berantakan, terutama di dasar kolam ada sedikit retakan. Pada saat ini getaran pun mulai terasa dan membuat Lord kita pun penasaran apa yang sebenarnya ada di dasar kolam ini. Segera Qin Chen melesat terbang menebaskan pedangnya menghancurkan retakan itu dan muncul 2 batu tangan yang di tengahnya terdapat seekor ikan yang sangatlah cantik. Sontak aja Jiruyu dan yang lainnya terkejut lantas bertanya apakah itu sebenarnya. 你们3个没事吧？ 这是什么？ Lord Qin Chen yang melihatnya juga sedikit kaget. Ia bahkan berpikir kalau air kolam di sini terlahir dari manik-manik ini. Memikirkan hal itu, Lord kita sangatlah tertarik untuk mendapatkannya. Karena jika nanti bisa membawanya, maka semua air yang disentuh oleh manik-manik ini akan menjadi air kolam luar angkasa. Segera tak basa-basi Lord Qin Chen pun maju bergerak untuk menangkap ikan tersebut. Akan tetapi secara tiba-tiba aura dari ikan tersebut kemudian meledak yang sampai Lord kita terpental jauh. Yang bahkan selain dari itu aura dari ikan tersebut juga sangatlah berbahaya yang kini membuat tangan Lord kita menjadi retak. Namun situasi ini tidak bertahan lama. Hal itu karena Lord Qin Chen sudah mengetahui cara menyembuhkannya. Alhasil hanya dengan mengusap aja retakan di tangan pun auto menghilang. Dikarenakan menangkap langsung tidaklah mungkin, jadi Lord Qin Chen kemudian berpikir untuk membawanya menggunakan ruang pada cakram gioknya. Namun tanpa disangka setelah Lord kita mengeluarkan cakram gioknya, tiba-tiba ikan tersebut pun bergerak melesat ke atas langit dan sepertinya ikan tersebut tertarik pada cakram giok dan langsung memasukinya. 这是乾坤造化玉鼎。
Seketika setelah itu cahaya pada cakram giok tersebut menjadi bersinar yang kemudian ruang di dalam cakram giok seketika menjadi meluas dan berubah menjadi sebuah dunia kecil. Hal itu bisa kita ketahui ketika kesadaran Lord kita memasukinya, dia begitu kagum dan sangat terkejut. Setelah mendapatkan keuntungan yang tidak terkira, barulah Lord kita pun memutuskan untuk segera pergi mengajak semua wanitanya. Dan tak lama setelah itu sebuah cahaya bulat datang ke kolam luar angkasa yang kini terlihat seperti sedang mengawasi pergerakan di tempat ini. Dan ternyata itu merupakan sebuah teknik pelacakan dari seorang tetua yang merupakan tetua dari master formasi yang kemarin dihabisi Qin Chen. Terlihat cahaya tadi memasuki ke dalam piringannya dan menatap piringan itu yang langsung aja dia pun mengetahui tanda-tanda pertarungan di kolam luar angkasa. Ia mengatakan di sana terdapat sedikit guntur dan kilat dan sedikit aura naga asli. Mendengar itu, seseorang di sampingnya kemudian mengira jika memang terdapat sebuah petir maka itu bisa jadi dari Kaisar Peng Lei. Tentu saja kemungkinan seperti ini sedikit agak tidak percaya jika memang Kaisar Peng Lei lah yang menjadi pelakunya. Karena selama ini Kekaisaran Xuan Yuan selalu berhubungan baik dengan keluarga Long dan keluarga Kidian. Mendengar itu, semua orang mulai berbisik dan mulai kebingungan dengan apa yang kini telah terjadi. Namun meski begitu mereka tidak lantas menuduh Kaisar Peng Lei dan Tetua Pei juga inginlah menyelidikinya terlebih dahulu. Segera Tetua Pei kemudian mengajak semuanya untuk memasuki ke kolam luar angkasa demi mencari petunjuk. 雷电之气，他的死怎会和龙家有关？走。 Scene berpindah di depan istana reruntuhan, yang di sana terdapat tetua duo yang sedang mondar-mandir menunggu Lord Qin Chen. Tak lama Lord Qin Chen pun datang dan tetua duo segera menghampirinya dan lalu menyapanya. Selain itu, ketika melihat 3 wanita di belakangnya, tetua duo juga menyapanya dengan menyebutkan penghormatan kepada ketiga kakak iparnya. Tentu aja situasi semacam ini bagi Lord Qin Chen sangat berbahaya. Jadi dia pun menghentikan tetua duo dengan suara batuk. Selain itu, dari belakang Jiruyu tampak malu, begitupun dengan Chen Sisi yang kini merasa senang. Lord Qin Chen kemudian menanyakan di manakah Zhao Ziwei berada. Tetua duo menjawab jika sebelumnya ingatan Zhao Ziwei sudah dihapus olehnya dan tiba-tiba memasuki ke dalam istana ini setelah tadi Zhao Ziwei seperti mendapatkan sebuah pesan. Mendengar itu, Lord kita pun mulai melirik ke arah tempat tersebut dan langsung mengira kemungkinan di dalam sana juga pasti ada orang yang istana Piao Miao. Meski begitu, Lord kita tidaklah takut dan langsung mengajak semuanya untuk memasukinya. Dan tetapi di saat yang sama sebelum memasukinya, tiba-tiba mereka merasakan adanya aura besar yang datang ke tempat ini. Lord kita segera menyuruh tetua duo untuk melakukan penyamaran menggunakan sebuah topeng dan berubah menjadi seseorang yang mirip dengan anggota istana Piao Miao. 见过3位嫂嫂。那周芷薇呢？什么讯息进入了这宫殿？缥缈宫的人也极可能在里面。 Tak lama beberapa sekelompok orang pun tiba berjalan menuju ke arah Qin Chen. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara yang berteriak yang merasa kebingungan ketika melihat ada Lord Qin Chen. Karena sebelumnya dia mengetahui kalau Lord Qin Chen sedang diburu oleh Kaisar Changwu dan mengapa dia masihlah hidup. Mendengar itu, Lord Qin Chen sedikit tersinggung dan menanyakan apakah pria ini mendoakan dirinya mati sehingga sangat terkejut ketika melihatnya masih hidup. Dengan ketakutan praktisi ini pun menyangkalnya mengatakan tidak. Dari depannya seorang pria kemudian maju menangkupkan tangan sembari mengenalkan diri kalau dia adalah Sang Wuji, tetua dari Sekte Kabut. Dan lalu di sampingnya ada tetua Wei dari Sekte Pang Kuno dan juga tetua Yu dari Sekte Guiyuan. Mendengar itu Lord kita pun juga menangkupkan tangan. Di sana Sang Wuji juga nampak mengenali kedua wanita dari kelompok Qin Chen yang berasal dari istana penegak hukum dan ini sungguh sangat mengagumkan. Sontak aja kedua tetua di sampingnya menjadi terkejut tidak menyangka kalau di depan mereka terdapat sosok yang berasal dari istana penegak hukum. Langsung aja Jiruyu pun angkat bicara membenarkan perkataan Sang Wuji. Selain itu Jiruyu juga mengenakan sosok yang ada di sampingnya yang adalah senior dari istana penegak hukum. Langsung aja semua orang pun menangkupkan tangan merasa ketakutan terhadapnya.
Setelah itu Sang Wuji menanyakan apakah kelompok Qinchen juga sudah mendapat sebuah pesan untuk memasuki ke dalam reruntuhan istana ini. Dan jikapun iya, Sang Wuji meminta Qinchen untuk pergi bersama-sama. Akan tetapi Lord Qinchen sedikit agak bingung dengan pesan apakah itu. Yang jelas Lord kita akan memasukinya dan pasti mengatakan kalau dirinya juga sudah mendapatkan pesan tersebut. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri videonya, seperti biasa Mimin akan kembali bahas spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya kita bisa melihat kalau Lord Qinchen yang sudah memasuki ke dalam reruntuhan istana. Sebelumnya Lord kita menyetujui untuk masuk ke dalam sini bersama kelompok mereka. Setelah masuk, situasi di dalam sana sangatlah berantakan sampai membuat tetua duo merasa khawatir akan adanya sebuah jebakan. Mendengar itu Lord kita pun mulai menjadi waspada dan mulai mengecek area sekitar, dan didapatkanlah sebuah keanehan yang terdapat pada tanah di sana. Lalu bagaimana ke kisah selanjutnya? Jika penasaran, Mimin akan kembali lanjutkan di hari Selasa. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.